Baiklah, kembali lagi bersama saya Ibu Wiwit dalam acara Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah dengan tema sebagai langkah awal mewujudkan peserta didik yang berakhlak mulia, berkarakter unggul, mandiri, dan kompeten di sekolah juara. Pingin juara, SMK Merdeka Bandung tempatnya. Baik, pada sesi ini kita akan berkesempatan untuk berbincang-bincang dengan narasumber yakni Bapak Ketua Program Kompetensi Keahlian Teknik Instalasi Tenaga Listrik. Baik, di pinggir Ibu sekarang sudah ada yang terhormat Bapak Kapro Ketua Kompetensi Keahlian Teknik Instalasi Tenaga Listrik, Bapak Haji Dedi Rohman SST. Selamat datang Bapak, terima kasih atas waktunya. Ya, terima kasih. Baik Bapak, agak didekatkan suara dikeluarkan ya Pak ya. Baik, sebelum saya lanjut ke Bapak, saya ingatkan dulu kepada para siswa-siswi, calon siswa-siswi yang ada di rumah bahwa LK-nya disiapkan untuk dijawab pertanyaannya, menuliskan ilmu-ilmu yang nanti kita dapatkan dari Bapak, dan jangan lupa juga konsentrasi. Kita ikuti ya perbincangan kita dari awal sampai akhir, seperti itu ya Pak ya. Baik, sebelum kita ke pertanyaan, Bapak kami persilakan untuk memperkenalkan diri dulu, nama lengkap, kemudian rumah, istri, dan putra Bapak di rumah. Silakan Bapak. Ya, baik, terima kasih. Nama Dedi Rohman, alamat di Jalan Holis ya. Gang Haji Istirohmah. Ya. Kemudian istri 1, anak 2. Ya. Sudah berkeluarga Pak? Belum. Belum. Masih kuliah. Masih kuliah. Putri kebetulan dua-duanya. Oh, dua-duanya putri. Iya, ya, baik. Itu barangkali. Masih berjuang belajar ya Pak ya? Masih. Alhamdulillah yang pertama melanjutkan lagi S2. Oh, langsung S2. Ya. Yang kedua masih S1. Iya. Kedua-duanya masih menyusun. Menyusun skripsi ya, begitu. Baik, terima kasih Bapak. Kita akan menginjak Bapak ke pertanyaan pertama. Kan teknik instalasi tenaga listrik ini termasuk ke dalam mata pelajaran produktif ya Pak ya. Nah, mungkin adik-adik yang ada di rumah, calon siswa-siswi SMK Merdeka Bandung ini ingin mengetahui mata pelajaran apa saja sih Pak yang diampu oleh teknik instalasi tenaga listrik. Dipersilakan Bapak. Terima kasih kepada para siswa bahwa di teknik instalasi tenaga listrik yang harus siswa nanti dapatkan adalah yang pertama dasar produktif, yaitu di sini siswa akan mendapatkan pelajaran dasar listrik dan elektronika dan pengetahuan dasar elektromekanik. Itu barangkali yang sebagai dasar, di mana di dalamnya nanti siswa akan belajar mengukur tentang teknik di dalam kelistrikan. Keduanya siswa akan belajar tentang peralatan termasuk dengan alat pelindung diri atau APD yang itu pada saat siswa nanti praktek itu harus selalu melekat. APD-nya jangan sampai disimpan tapi harus dipakai pada saat digunakan. Itu barangkali sebagai dasar di kelas 10. Ya. Kemudian siswa nanti akan mendapatkan di kelas 11 itu adalah pelajaran adalah instalasi tenaga listrik, tentang barangkali siswa itu harus tekun mengikuti dengan sebaik-baiknya karena di dalam instalasi tenaga listrik itu ada perhitungan-perhitungan yang lumayan. Ya, hitungannya harus kuat ya Pak. Siswa itu harus betul-betul memahami, kemudian harus betul-betul tekun dan harus mengikuti apa yang diberikan oleh setiap guru. Itu dalam instalasi tenaga listrik. Kemudian di berikutnya adalah instalasi penerangan. Ini di dalam teknik instalasi tenaga listrik kadang-kadang siswa itu hanya memikirkan adalah instalasi penerangan saja, padahal itu tadi ada tenaga listrik, perhitungan-perhitungannya. Kemudian di dalam instalasi penerangan ini banyak pengetahuan yang siswa nanti dapatkan karena barangkali banyak siswa kalau dari SMA ya, dari SMP itu barangkali siswa belum pernah sama sekali tentang pengetahuan dalam kelistrikan. Paling juga ada juga sedikit mengenal pada saat di SMA itu kadang pelajaran IPA sedikit, tapi di sini siswa akan mendapatkan banyak sekali pengetahuan yang didapatkan sehingga itu menjadi suatu bekal untuk siswa ke dunia industri ya, industri. Itu instalasi penerangan itu menyangkut pemasangan di dalam instalasi penerangan, lampu-lampu termasuk
penerangan di jalan umum gitu ya. Banyak sekali. Itu nanti siswa dapatkan setelah siswa sudah belajar seperti biasa. Ya. Kemudian selanjutnya adalah ini yang banyak yang pelajarannya agak sulit sekali Ya. adalah instalasi motor listrik. Di sananya pelajaran-pelajaran yang pembacaan gambarnya harus betul-betul siswa memahami gambar biasa, ya. ya. Itu tidak seperti jangan sampai tidak mengikuti sama sekali. Jadi harus Gamtek ya Pak ya? ya. Jadi harus betul-betul. Termasuk ya di dalam dasar tadi di kelas 10 adalah gambar tekniknya, Ya. belajar AutoCAD itu Wih, yang luar biasa ya. itu harus dipelajari. mau dipelajari dengan sebaik-baiknya. Itu adalah kalau ke industri adalah modal untuk uang lah, untuk Ya, pencarian ke ya, sananya. betul, Jadi betul. modal dasarnya baik sekali. Instalasi motor juga industri banyak sekali memerlukan. Terutama kalau nanti di kelas 12 instalasi tenaga listrik, instalasi penerangan dan instalasi motor itu dikembangkan lebih luas lagi. Apalagi siswa ada di industri, itu Iya, akan iya, banyak sekali didapatkan mengenai pelajaran yang didapatkan di sekolah nanti diterapkan di industri, akan ketemu betul-betul siswa akan menjadikan kalau siswanya tekun, ulet, insya Allah lah siswa itu kalau keluar dari jurusan teknik instalasi banyak diserap ke industri. Iya, Itu iya, biasanya kalau siswa yang tekun, Iya. insya Allah itu barangkali sebagai dasar bahwa apa saja sih siswa dapatkan kalau masuk ke jurusan teknik instalasi listrik itu barangkali. Berarti bisa berhubungan dengan program unggulan juga ya Pak ya, program unggulan dari listrik, jurusan teknik instalasi dari listrik. Sebenarnya untuk program unggulan untuk sekarang belum dicanangkan sebagai Ya. kekuatan di Ya. teknik instalasi tenaga listrik. Tetapi itu juga Ada rencana gitu? ya insya Allah dengan kebersamaan Ya. insya Allah kita program unggulan kita disiapkan. Ini juga udah pernah kita kerjasama dengan pihak misalkan IATKI yang Ya. kompetensi bagian bagian sertifikasi kompetensi. Betul. Itu ini pernah dengan PT IATKI Ya. dan itu siswa kita dapat mengikuti dengan sebaik-baiknya sampai direkrut dengan bekerjasama dengan Partai Ari Multi itu 3 siswa di sana. Oh, yang waktu itu yang magang itu ya Pak yang ya? magang itu Mudah-mudahan dia bisa ditempatkan. dioperasikan lagi ya Pak Iya, ya itu. nanti ya. Dengan siswa yang siswa tekun tidak mungkin tidak ya. Ya, betul. Siswa dengan tekun itu insya Allah lah kalau siswanya tekun, rajin, memperhatikan sebaik-baiknya itu bisa kita usahakan untuk kerjasama dengan industri lagi. Ya, mungkin rencana Bapak itu bisa kita dukung dengan jargon nih Pak. Jadi nanti kalau saya selalu menyebutkan nih Pak, kalau ada break dan segala sesuatunya, saya selalu menyebutkan pingin juara. Nah kalau saya menyebutkan begitu, Bapak menjawabnya adalah SMK Merdeka Bandung tempatnya, gitu ya Pak ya? Kita coba ya Pak ya, adik-adik kita ikuti ya semuanya ya. Pengen juara. SMK Merdeka Bandung tempatnya. Siap, bagus, terima kasih. Baik Pak, dengan pemaparan Bapak tadi mengenai program unggulan, mata pelajaran, jadi kan siswa pasti berpikir, wah susah nih pelajarannya. Nah triknya supaya tidak kesulitan mempelajari mata pelajaran produktif instalasi tenaga listrik itu bagaimana Pak? Yang pertama ya siswa harus senang dulu. Jangan itu takut ya, barangkali ya. Niatnya Iya, gitu niatnya ya, harus senang, jangan takut, dan ingin belajar. Nah, itu dengan betul. niat ingin belajar, apalagi siswa mempunyai kedisiplinan yang sangat tinggi. Jadi tidak hanya di jam pelajaran, di luar pelajaran boleh bertanya ya Pak ya? Boleh, boleh. Pergunakan perpustakaan juga. Kita betul. alhamdulillah di SMK Udah banyak mereka ya? lebih lengkap. Dan sudah e-library katanya gitu ya. Alhamdulillah ya. Seperti itu. Nah Pak, kesulitan itu mungkin kita bisa diatasi dengan fasilitas yang diberikan oleh pihak sekolah. Bapak mungkin bisa menyampaikan fasilitas-fasilitas apa saja kiranya yang ada di teknik instalasi tenaga listrik. Alhamdulillah peralatan oleh sekolah sudah terpenuhi. Betul. Untuk praktek misalnya instalasi tenaga listrik kita sudah terpenuhi. Standarnya nih Pak? Standar-standarnya misalnya penggunaan alat ukur, misalnya meter kita udah punya, situ bisa praktek gitu kan. Betul. Kemudian untuk instalasi penerangan siswa bisa praktek misalnya
dengan menggunakan papan di sana, kemudian dengan menggunakan langsung, ya. Jadi jangan khawatir, itu siswa itu bisa mempraktekkan sebaik-baiknya. Tempatnya di sini juga, itu ya. Kayak gardu yang suka diotak-atik itu Pak, ada di sini nggak Pak? Barangkali itu nanti penerapan itu untuk 20 KP siswa itu dititipkan ke industri. Nah belajarnya di industri ya Pak. Kita titipkan di industri. Tapi secara teoritis ada? Iya, ada ya. Nanti prakteknya di sana karena itu siswa belajar barangkali dengan tanpa tegangan, dengan tegangan itu dibimbing oleh pihak dari PLN itu. Nah dengan cara yaitu PKL ya, itu barangkali 20 KPA itu kita belum ada di sini, tapi secara dasar itu diberikan gitu barangkali itu. Baik. Kemudian setelah fasilitas itu disediakan oleh sekolah, ada tidak perlengkapan yang harus disediakan oleh para siswa dibawa dari rumah dan sebagainya? Barangkali ini himbauan kepada siswa karena ini peralatan ini tidak akan pasti terpakai. Betul. Satu yang harus dipunyai adalah test pen, kedua alat ukur adalah apometer. Kalau bisa itu siswa itu harus punya toolkit. Nah itu senjatanya. Jadi kemanapun saja siswa itu punya alat itu akan dapat dipergunakan. Harus punya oleh seorang teknik, teknik itu cirinya. Cirinya seperti itu. Iya, baik. Bapak, sebelum ke pertanyaan selanjutnya, kita akan break sejenak. Jangan lupa LK-nya diisi karena pemaparan dari Bapak Dedi sudah luar biasa. Pertanyaannya mulai diisi. Kita break sebentar dulu, Bapak. Ya. Iya, terima kasih. Baik, kita break sebentar dulu ya, adik-adik yang di rumah. Hai adik-adik peserta didik baru, selamat datang dan selamat bergabung di SMK Merdeka Bandung. Semoga adik-adik bisa nyaman bersekolah di SMK Merdeka Bandung dan juga bisa menggunakan fasilitas yang ada ini dengan baik. SMK Merdeka merupakan sekolah adiwiyata dan sekolah sehat. Maka dari itu kita tetap menjaga kebersihan lingkungan sekolah ini. Mari kita tingkatkan kedisiplinan, kreativitas, inovasi, cinta terhadap lingkungan, akhlak mulia, berkarakter unggul, mandiri, dan kompeten di sekolah juara. Walaupun sedang berada di masa pandemi COVID-19, kita harus tetap semangat belajar di rumah. Dan jangan lupa jaga kesehatan dan kebersihan. Juga selalu menggunakan masker jika keluar rumah. Wajib mencuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer. Pengen juara? SMK Merdeka tempatnya. SMK Merdeka bisa. Baik, kembali lagi bersama kami berdua di sini dalam acara Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah dengan tema sebagai langkah awal mewujudkan peserta didik yang berakhlak mulia, berkarakter unggul, mandiri, dan kompeten di sekolah juara. Kita coba jargonnya lagi Pak, pengen juara. SMK Merdeka Bandung tempatnya. Alhamdulillah, Bapak sudah hafal nih. Baik. Bapak tadi kan kita berbicara tentang sekelumit bengkel dan dengan segala fasilitasnya. Nah, aturan apa saja Pak yang diterapkan di bengkel teknik instalasi tenaga listrik supaya siswa lebih tertib berada di bengkel? Mungkin seperti itu Pak. Biasanya siswa itu harus mentaati tata tertib di bengkel. Jadi tata tertib bengkel barangkali singkatnya siswa bekerja harus bisa mengamankan alat dan bahan. Alat bahan, situasi bengkel harus bersih. Sebelum bekerja, setelah bekerja harus bersih. Tuh yang satu. Yang keduanya, siswa harus menggunakan APD, alat pelindung diri, terutama biasakanlah menggunakan helm dan sarung tangan. Itu sudah ada di bengkel ya? Itu sudah ada. Jadi itulah yang harus siswa ikuti sehingga itu nanti di industri sudah tidak merasa riskan lagi, sudah aneh terbiasa. Ya? Nggak aneh. Nah itu gitu. Yang harus di. Keisengan apa Pak? Satu aja contohnya, keisengan anak di bengkel itu, di bengkel. Biasanya yaitu siswa itu disuruh misalnya menggunakan APD, kadang-kadang yaitu misalnya panas, tidak terbiasa itu karena barangkali ya tidak terbiasa. Sanksinya apa tuh Pak kalau anak begitu? Biasanya sanksi seperti itu anak harus membersihkan tempat, membereskan alat, supaya rasa memilikinya tinggi. Supaya memilikinya anak ada berarti Betul. Baik Pak, sekelumit dengan aturan yang Bapak sampaikan tadi,
pasti anak-anak bertanya, galak nggak sih guru listrik? Nah, seperti itu Pak. Sebenarnya enggak, pokoknya Iya. anak di guru di situ enggak, baik-baik sekali. Yang penting siswanya harus bisa mengikuti Aturan. dengan aturan. Kalau siswa senang pasti guru juga akan merasa senang. Siswanya tertib, guru juga akan merasakan tertib. Ya, saling bekerja sama. saling kerjasama itu. Tidak ada guru yang dikatakan galak, nggak ada sekarang itu barangkali ya Bu ya. Iya, tidak ada yang sampai dimakan ya Pak Iya, ya. nggak ada. Kita baik-baik semuanya. Siap. Baik, sebelum kita ke pertanyaan selanjutnya, jangan lupa tetap di rumah, kemudian beraktivitas memakai masker, cuci tangan jangan lupa, dan pakai hand sanitizer di rumah saja, jangan kemana-mana ya Pak ya. Iya, terima Untuk kasih. menjaga kesehatan kita. Baik, untuk berikutnya nih Pak, pasti Bapak mendapatkan report dari Humas Subin ya, bagian Humas Subin tentang lulusan-lulusan yang dari teknik instalasi tenaga listrik, itu kemana saja mereka Pak tersebarnya? Di PLN, Ya. PLN, kemudian di hotel, Ya. nah itu juga banyak. Alhamdulillah berdasarkan laporan dari alumni, jurusan listrik itu banyak diterima di perusahaan-perusahaan. Barangkali karena disiplinan barangkali itu Ya. yang harus anak siswa itu harus betul-betul disiplin, itu harus bisa ada di dalam jiwanya barangkali. Ya, Nah, itu betul sekali. insya Allah hasil dari mana? Itu dari hasil dari alumni, bahwa Pak insya Allah katanya anak-anak dari teknik instalasi itu siswanya yang rajin tuh banyak diterima di industri, terutama yang sekarang itu banyak menerima tuh di hotel barangkali. Itu juga siswa yang rajin PLN juga sama, itu barangkali itu lulusan dari teknik instalasi tenaga listrik itu intinya satu kuncinya disiplin. Ya, itu tuh ya. disiplin ya. Karena setahu Ibu juga, anak-anak dari teknik instalasi tenaga listrik itu Pak, jaringannya kuat Pak. Jadi mau prakerin, mau apa dibantuin sama kakak tingkatnya Pak. Iya. Yang sudah ada di PLN, di perusahaan, di hotel gitu ya, luar biasa lah. kerjasamanya Nah, barangkali. jadi siswa-siswi yang sudah ada di jurusan teknik instalasi tenaga listrik jangan khawatir, jaringannya begitu kuat. Jadi pastilah kerja, asal satu syaratnya kata Bapak tadi ya, disiplin. Disiplin, itu kan. Pasti diperjuangkan ya Pak ya. Iya. Mungkin seperti itu. Baik, Bapak, kita itu mungkin harus mempunyai yang namanya tekad dengan sangat bulat gitu ya Pak ya, bahwa ketika kita memilih satu jurusan itu niatnya harus luar biasa. Mungkin seperti itu ya Pak ya. Ya, baik. Baik adik-adik, jangan lupa LK-nya diisi, nanti diberikan kepada panitia yang tepat waktu, itu pasti akan mendapatkan reward. Nah Bapak, saya ingin Bapak menyampaikan beberapa pertanyaan nih, supaya siswa yang di rumah terpancing motivasinya nih Pak. Pertanyaan, Bapak mau memberikan berapa pertanyaan nih? 2 Bu. 2 saja, dua ya. 2 aja ya. Siapkan, dicatat, nanti jawabannya dikerjakan setelah sesi narasumber dan Ibu menyampaikan penjelasan ya. Jadi dicatat saja dulu pertanyaannya. Ya. Dipersilakan Pak pertanyaannya. Pertanyaan pertama, apa motivasi Anda memilih masuk ke jurusan teknik instalasi Ya. tenaga listrik? Motivasinya apa? Itu motivasinya apa? Satu. Yang kedua Pak. Yang kedua, apa yang diharapkan oleh siswa setelah masuk ke jurusan teknik instalasi tenaga listrik? Baik, silakan di-keep pertanyaannya, nanti dijawab. Jangan lupa cepat dikumpulkan jawabannya, karena nanti akan ada reward dari panitia dan dari Bapak ya. Iya. Bagi siswa yang paling dulu mengumpulkan LK-nya ya. Baik Bapak. Pertanyaan terakhir nih Pak. Karena lulusan listrik yang luar biasa, jaringannya luar biasa, berarti MOU yang dilakukan oleh teknik instalasi tenaga listrik terhadap dunia usaha dan dunia industri itu luar biasa Pak. Bisa diceritakan sedikit, MOU-nya itu dengan siapa saja Pak? Untuk yang jurusan listrik, Ya. yang pertama yaitu dengan PLN, Ya. itu. Kemudian banyak dengan perusahaan-perusahaan, yaitu dengan hotel terutama Bu. Hotel apa Pak yang terdekat saja? Yang di sini yang adalah Skill ya, yang Oh ya. iya, Heskill. Iya itu. Ya, Terus Heskill. ada lagi yang alumni, yaitu yang ada di daerah di jalan dekat Siliwangi, Amarosa barangkali Oh itu iya, ya, Hotel Hotel Amarosa, Amarosa, ya. ada Betul, alumni betul. sana juga. Iya, iya. Gitu. Betul, Dulu betul.
Jadi banyak diminta oleh hotel sana. Nah. Ya kebetulan sekarang barangkali ada COVID. Nah itu ya itu iya. mengurangi. Jadi hotel-hotel itu Tutup. Iya. Ya tapi kita pede Ya, saja ya Pak ya, ya. Mudah-mudahan kan mudah-mudahan itu pandemi ini selesai lewat gitu dan ya. lewat ya barangkali Nah ya. seperti itu ya. Ya Jadi kita berdoa saja supaya nah, ini dapat betul. cepat selesai. Jadi kan mereka khawatir nih kalau nanti kita prokri jadinya kemana, tenang Pak. Nah, Sudah ada MOU ya Pak ya. Iya. Asal satu menjaga nama baik sekolah. Nah itu yang paling penting itu ya Pak. demi apa? Demi anak apa? Adik-adiknya adik-adik selanjutnya. berikutnya. Ya. Betul seperti itu ya. Jadi bisa dengan mudah kita Iya, nah itu. mendapatkan tempat prokri. Jaga itu nama baik. Seperti itu. Bapak terakhir pesan apa yang akan Bapak sampaikan untuk para siswa selama pandemi ini belajar di rumah Pak? Kita kan daring nih Pak, Bapak pelajaran produktif. Pesan apa sih yang Bapak ingin sampaikan kepada para siswa, semangat atau apa? Ya siswa itu harus tetap di rumah Ya, mengikuti pelajaran apa saja yang diberikan Iya, oleh betul. guru itu. ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Iya. rumah saja. Iya, itu barangkali. betul. Tetap di rumah saja, ikuti semua proses daring dengan disiplin dan tanggung jawab Nah, tentunya, itu ya, Pak. iya, Iya, iya. baik. Bapak terima kasih banyak ya. Sesi Iya, terakhir selesai. Mudah-mudahan Bapak sehat selalu. Terima kasih atas waktunya. Adik-adik yang ada di rumah jangan lupa LK-nya diisi dan segera dikirimkan kepada panitia ya. Terakhir Ibu ingatkan tetap di rumah, protokol kesehatannya dijaga. Ibu akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.